Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Jurnawaska. Oke, di sini bersama saya Ayu Lestari selaku pembawa acara pada podcast kali ini. Nah, hari ini saya sudah ditemani bintang tamu spesial dari salah satu guru kita, guru SMA Negeri 2 Batang, yaitu Pak Duta. Silakan Pak, bisa disapa temannya. Halo, perkenalkan nama saya Duta Campudia, guru PJOK di SMA Negeri 2 Batang. Oke, Pak Duta. Ya. Pak Duta, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah agak kurang enak badan. Cuacanya ya Pak, Cuacanya tidak hujan, panas. Oh iya, Pak Duta ini mengajar di SMA Negeri Batang sejak kapan sih Pak? Saya itu penempatan di SMA Negeri 2 Batang itu sejak 2019. 2019. Jadi bulan April 2019 itu saya TMT di SMA Negeri 2 Batang. Sudah cukup lama ya Pak ternyata. Oke, terus Pak Duta ini mengajar di kelas berapa saja sih Pak? Di awal saya 2019 itu saya mengampu di kelas 10 atau kelas 1 SMA. Nah sekarang ini kebetulan ada guru yang pensiun, akhirnya saya menggantikan ngajar di kelas 12. Oke, ya Pak, kalau boleh tahu Pak Duta ini asli dari Batang atau gimana? Saya pendatang, Oh, iya, tapi pendatang. sebenarnya saya udah lama juga tinggal di Batang. Jadi di tahun 2013 itu saya PPL atau magang ngajar itu di Subang. Nah di Subang, tapi asli saya itu di Buja, Kendal. Cukup jauh ya Pak ternyata. Cuma di Batang sendiri sudah asing mas. Terus Pak Duta ini berarti dari dulu memang punya hobi olahraga atau gimana Pak? Ya, jadi cuma saya itu orangnya yang agak bosenan. Di SD itu saya seneng bulu tangkis sama sepak bola. Kemudian SMP itu saya pindah ke renang. Nah, kemudian SMA saya pindah lagi cabur hoki. Nah, itu kemudian sampai kuliah saya masih hoki. Setelah selesai kuliah saya sudah nggak pernah lagi. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Pak Duta ini memiliki banyak potensi di bidang olahraga. Nah, aku mau tanya nih Pak, apa sih alasan Pak Duta kok bisa tertarik masuk di bidang olahraga? Kenapa ya? Seneng aja. Jadi saya mempunyai jiwa kompetitif yang sangat tinggi. Jadi di olahraga itu kan beberapa cabang olahraga atau hampir semuanya itu kan mempunyai jiwa kompetitif atau persaingan. Nah, jiwa kompetitif saya itu tinggi. Nah, mungkin itu yang mendorong saya untuk mencintai dunia olahraga. Oke, berarti itu emang kemauan dari diri sendiri ya Pak? Ya, dari diri sendiri. Atau termasuk dorongan dari orang tua? Tidak, jadi orang tua hanya mengarahkan saja. Kalau mau ngambil olahraga, ya nanti masuk ke pendidikan atau ke pelatihan. Nah, nanti disuruh untuk memilih. Oh, berarti Pak Duta ini memiliki tujuan yang pasti nih teman-teman. Terus selama Pak Duta mengajar menjadi guru olahraga ini, suka duka apa sih Pak yang pernah Pak Duta rasakan selama ini menjadi guru olahraga? Suka dukanya bisa Di diceritain? sini atau di tempat lain sebelumnya? Di SMA Negeri 2 Batang. Oke, di SMA 2 Batang. Dukanya itu saya perantauan, ya, jadi bukan asli orang sini, asli orang Buja. Otomatis di sini saya belum mengenal siapapun di sini. Jadi di sini seperti orang baru, ditempatkan di tempat baru dengan adat budaya yang baru juga, itu agak membuat kesulitan. Ya betul, penyesuaian adaptasinya. Cuma sukanya ya ada tempat baru, otomatis nanti akan menambah saudara baru, teman baru, dan lain sebagainya. Terus ini kan profesi Pak Duta sebagai guru olahraga ya. Selain menjadi guru dan mengajar di SMA di Batang, apakah Pak Duta punya kegiatan lain? Sebelumnya itu saya juga latih hoki di tempat saya, di SMA di tempat saya. Cuma untuk di sini saya belum ada kegiatan yang lain selain jadi guru ekstrakurikuler di SMA Negeri 2 Batang.
Terus kalau boleh tahu Pak Duta ini di SMA Negeri Batam menjabat sebagai pembina ekskul apa sih Pak? Saya ada tiga Hmm. ekstrakurikuler. Yang pertama itu ada voli, Volley. terus ada bola basket dan futsal. Wah banyak banget ya Pak. Ya, Memegang 3 ekskul sekaligus teman-teman. Itu merupakan sangat tanggung jawabnya sangat besar sekali pastinya. Oh ya Pak Duta kan sudah terjun di bidang olahraga dari zaman sekolah ya, ya, Pak? dari Oh sekolah. ya pasti kan Pak Duta pernah meraih berbagai prestasi ya. Hmm, Oh ya bisa diceritakan nih Pak sama teman-teman mungkin bisa memotivasi. Oke. Ah, ini saya banyak mendapatkan penghargaan itu semenjak dari saya SMA. SMA itu saya pernah jadi juara kejurnas, jadi kejuaraan umum nasional tingkat SMA di Bandung waktu itu. Itu juara satu kalau tidak salah 2008. Wow. Tahun 2008 itu juara satu. Kemudian di 2009-nya Kejurda Jawa Tengah di Kebumen itu juara satu. Terus yang terakhir itu 2015 itu juara Kejurda Jawa Tengah juga di UNES. Itu saya main sekaligus mendampingi anak-anak. Itu bawa 6 tim, kita dapat 5 piala. Luar biasa sekali ya Pak prestasi yang sudah diraih Pak Duta. Nah, menurut Pak Duta ini prestasi dalam bidang olahraga di SMA Negeri 2 Batang ini gimana sih Pak? Untuk prestasi di SMA Negeri 2 Batang ya. Ini mau jawaban jujur apa bohong nih? Jujur aja Jujur, Pak. oke. Jadi untuk di SMA Negeri 2 Batang ini untuk bidang olahraga ya itu ada beberapa cabang yang memang kita menghasilkan juara, tapi ada beberapa juga cabang-cabang olahraga yang kurang, terutama di bidang-bidang bergu itu di SMA Negeri 2 Batang ini agak kurang. Tapi di kejuaraan atau cabang olahraga yang individu itu kita banyak mendapatkan juara. Seperti itu ya, contohnya bela diri itu kan cabang olahraga yang individu. Jadi kita ada yang bagian positifnya terus ada juga ya, semua ada plus minusnya gitu. Oh ya, kalau boleh tahu Pak Duta ini lulusan dari universitas mana sih Pak? Saya dari Universitas Negeri Semarang. Ya. Angkatan 2010. Ini saya sedikit cerita agak panjang apa ya? Jadi saya itu lulus SMA 2010, kemudian setelah itu mendaftar di UNES, Universitas Negeri Semarang, jurusan olahraga. Terus ya sedikit cerita aja pengalaman mengajar saya lah. 2015 saya lulus, kemudian saya mengikuti program pemerintah namanya SM3T, sarjana mengajar di daerah tertinggal, terluar, terdepan. Jadi itu program pemerintah yang memberikan kesempatan untuk para sarjana atau lulusan baru fresh graduate itu untuk mengajar di daerah-daerah yang tertinggal atau terpencil seperti itu. Kemudian 2016 saya selesai mengikuti program pemerintah itu yang di luar Jawa. Kemudian 2017-nya saya sekolah lagi PPG namanya, program pendidikan profesi guru. Nah setelah itu baru saya daftar CPNS lanjut di sini. Bisa sekali ya perjuangan dari Pak Duta. Kalau boleh tahu Pak, tadi Pak Duta sempat mengatakan yang program pemerintah yang mengajarkan di posko itu kegiatannya itu gimana sih Pak kalau boleh tahu? Jadi itu kan program pemerintah di mana kita itu mengajar di daerah yang tertinggal terdalam, terdepan, terluar dan tertinggal. Jadi daerah-daerah yang memang pelosok. Kebetulan saya itu ditempatkan di Kabupaten Sanggau. Pernah dengar? Belum Pernah ya? Ya, waktu itu saya juga penempatan di Kabupaten Sanggau, saya belum pernah melihat atau mendengar apa itu Kabupaten Sanggau.
Ternyata Kabupaten Sanggau itu adalah kabupaten di salah satu provinsi Kalimantan Barat. Jauh ya Pak ternyata. Dari dari ibu kota provinsi Pontianak itu kurang lebih 6 sampai 8 jam. Itu baru Naiknya apa? itu ya kendaraan umum bis. Nah, dari ibu kota kabupatennya, dari kota Sanggaunya itu, penempatan saya itu kalau jalan normal ya, kalau cuaca panas itu 3 jam. Tapi kalau cuacanya hujan itu bisa 12 jam. Wow. Jadi jalan itu tergantung cuaca. Seperti itu. Terus di situ tadi kan berarti mengajar ya Pak. Mengajarnya mengajar. itu dari siswa umur berapa sih Pak? Kebetulan waktu itu saya mengajar di SMP Negeri 6 Liau. Jadi masuk ke Kecamatan Meliau. Sekolah itu ada kalau tidak salah tahun 2015 apa ya? Atau 2012 saya lupa. Itu adalah kerjasama dari pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia. Nah, dibuatlah SMP Negeri 6 Meliau itu yang dimana sekolah itu belum ada listrik belum ada, sinyal belum ada, dan memang di tengah hutan, di tengah pedalaman Kalimantan. Terus waktu Pak Duta mengajar itu tempat tinggalnya itu gimana Pak? Kebetulan di sana ada ada lapangan umum gitu, lapangan desa, kemudian dibuat rumah adat. Jadi rumah adat desa yang ditempati oleh guru-guru yang dari luar. Jadi katakanlah ada guru yang ditempatkan di sekolah itu akan ditempat tinggalkan di rumah adat itu. Luar biasa sekali teman-teman ya pengalaman dari Pak Duta. Ternyata pernah mengajar di daerah yang terpelosok di Indonesia. Terus manfaat apa sih Pak yang Pak Duta rasakan setelah mengikuti kegiatan tersebut? Yang jelas lebih bersyukur ya. Jadi saya selama ini tinggal di Jawa ya. Di Jawa itu kan listrik mudah, kemudian akses internet mudah. Tetapi banyak dari kita yang kurang bersyukur hingga akhirnya terlena akan pendidikan itu. Jadi ya udah, kita sekolah cuma tinggal berangkat. Nah, ketika saya di sana ada anak murid saya itu yang sekolahnya saya sampai merinding. Murid saya, rumah dengan sekolah itu jarak 5 kilo. 5 kilo. Dia berangkat itu jalan kaki. Tidak ada kendaraan umum, tidak punya kendaraan pribadi. Dia berangkat jalan kaki. Iya, semangatnya tuh ada. Meskipun ya mohon maaf, SDM-nya itu agak kurang. Ya mungkin karena keterbatasan informasi, anak-anak di sana itu SDM-nya kurang. Tetapi yang saya salut yaitu effortnya. Anak itu nggak pernah yang namanya terlambat. Itu yang saya salut sama anak-anak di sana. Nah teman-teman, jadi ini bisa buat pembelajaran ya buat teman-teman, terus semangat, kita hidup di lingkungan yang serba ada, ininya bersyukur kita bisa hidup di lingkungan sendiri. Nah apa sih Pak, mungkin Pak Duta mau ngasih motivasi buat siswa-siswi SMA 2 Batang atau orang-orang yang menonton di channel ini, bisa dikasih motivasi atas pengalaman yang Pak Duta dapatkan. Jadi pesan saya kepada semuanya yang nonton, terutama anak-anak SMA Negeri 2 Batang, bersyukurlah dengan apa yang sudah kamu dapat, apa yang orang tua kalian berikan, manfaatkanlah. Jangan sampai kalian kalian mengecewakan orang-orang terdekat kalian, orang tua kalian yang memang sudah berjuang agar kalian itu mempunyai pendidikan yang tinggi. Harapan orang tua kalian itu pasti jelas meningkatkan derajat hidup kalian, terutama keluarga kalian. Jadi jangan kecewakan mereka. Terima kasih ya Pak atas motivasinya. Nah teman-teman didengerin ya. Terus aku mau tanya nih Pak, harapan Pak Duta buat SMA Negeri 2 Batang khususnya di bidang olahraga itu apa Pak?
khususnya di bidang olahraga ya. Harapan saya anak-anak di SMA Negeri 2 Batang khususnya di olahraga itu mempunyai mental yang mental yang seperti baja lah. Kalau saya lihat anak-anak di SMA sini itu ketika bertanding di sekolahan atau di tingkat kecamatan itu masih sangat terengginas. Jadi mentalnya itu sangat kuat sekali gitu loh. Seakan-akan tidak ada yang bisa mengalahkan. Tapi ketika keluar, kita coba main di luar Batang terutama, itu anak-anak tuh mentalnya sangat kurang sekali seperti itu. Jadi harapan saya sering-seringlah kalian cari pengalaman di luar, jangan hanya mengandalkan sekolahan, cari ilmu dimanapun, buatlah mental kalian sekuat baja. Jadi semoga dengan harapan Pak Putra ini bisa terwujud ya Pak di Ya, SMA. Nah, harapan Bapak di tahun 2023 ini untuk diri sendiri Pak Putra itu apa sih Pak? Bisa diceritain Pak? Harapan saya apa ya? Harapan saya ya sehat, saya sehat, keluarga sehat, terus kita semua selalu diberikan kebahagiaan itu saja. Dan jangan lupa bersyukur. Soalnya bersyukur itu kan hal yang paling penting ya Pak. Yeah. Soalnya kan bersyukur juga terdapat di dalam Ya, ya, ini aku mau ngucapin terima kasih nih Pak. Kita sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Jurnalistika kali ini. Oh iya, kita bisa ngasih apa ya, dua patah kata buat Jurnalistika. Oke. Sama dua patah. ya, tetap semangat buat anak-anak Jurnalistika. Saya sangat bangga sekali di sekolah kita ada ini Jurnalistika. Karena dengan adanya Jurnalistika yang beberapa kali juara ya, itu membawa nama harum SMA Negeri 2 Batang. Itu aja. Tetap semangat dan jangan menyerah. Amin. Pak, terima kasih nih Pak atas Ya. doanya. Aku ininya mau ngucapin terima kasih nih Pak Duta sudah menyempatkan waktunya untuk podcast hari ini. Semoga harapan Pak Duta, motivasi dari Pak Duta bisa diterima oleh siswa-siswi, bisa diterapkan di di kehidupan mereka, bisa bermanfaat, terus juga semoga harapan kita bisa tercapai pada tahun ini. Amin. Nah teman-teman, mungkin itu saja podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat, dapat motivasi dari kita. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kalau minta maaf, terima kasih. See you.